telinga masyarakat Indonesia, terutama di kalangan kaum muslimah. Anggun, cerdas, dan berwibawa. Begitulah sosok Oki yang dikenal banyak orang. Namun siapa sangka, karirnya yang melesat bak anak panah bukan ia gapai dengan mudah. Bagai lakon di cerita drama, Oki menjalani episode kehidupannya dengan penuh derai air mata. Ia luar biasa diuji oleh sang sutradara kehidupan. Oki tumbuh dalam sebuah keluarga yang hangat dan penuh cinta. Anak pertama dari 3 bersaudara ini ingat betul masa kecilnya begitu menyenangkan di kota Batam. Oki kecil yang centil bebas bermimpi. Ia ingin menjadi artis ternama. Ketika masih kecil, yang paling saya ingat adalah semua anak kecil ditanya cita-citanya ingin jadi apa. Semua pasti ingin menjadi dokter. Dan itu berbeda dengan saya, karena saya selalu menjawab saya ingin jadi artis, saya ingin jadi selebritis. Fashion show menjadi langkah awal untuk merintis karirnya di dunia hiburan. Namun, batu loncatan itu pun tak mudah ia pijak. Beberapa kali ikut lomba, bukan beberapa kali, berpuluh-puluh kali ikut lomba fashion show, dan semuanya gatot alias gagal total. Tidak ada satupun perlombaan yang saya bisa menangkan. Bukan Oki Setiana Dewi jika langsung menyerah pada kegagalan. Di usia belianya, Oki paham betul, gagal bukan berarti berhenti. Gagal adalah kesempatan untuk belajar. Dan tak ada upaya yang berbuah sia-sia. Kecewa ada, tapi justru membuat saya bersemangat untuk terus belajar karena saya yakin saya pasti bisa. Akhirnya dari sekian puluhan kegagalan lomba-lomba fashion show itu di usia 13 tahun ketika saya menginjak 1 SMP, dari beratus-ratus kali, bukan berpuluh-puluh lagi, dari beratus-ratus kali gagal, akhirnya dari gagal terus-menerus menjadi menang terus-menerus, sehingga tidak ada satupun lomba yang tidak bisa saya menangkan, sehingga saya naik pangkat di usia 13 tahun menjadi dewan juri. Oki pun menjadi bintang. Tak ada yang tak mengenalnya di kota Batam. Cantik, berbakat, dan berprestasi. Oki bersinar di usia yang sangat belia. Hidup dengan berjuta-juta mimpi membuat Oki terbiasa menuangkannya dalam lembar demi lembar buku harian. Jangan lupa ya, mulai jam 2 dini hari. Serangkaian deretan panjang mimpinya satu demi satu mulai terwujud. Namun Oki tak pernah berpuas diri. Iya, Oki sejatinya adalah seorang pemimpi. Menjadi bintang di kota kelahiran adalah cambuk baginya untuk beraksi di pentas yang lebih besar. Jakarta, kota sejuta mimpi, menjadi target selanjutnya. Oki ingin hijrah ke ibu kota. Saya katakan pada ayah saya, Papa, kalau Oki terus berada di Batam, ini sudah mentok. Bahwa prestasi Oki sudah mencapai apa yang Oki inginkan. Secara pekerjaan, Oki jadi MC, Oki sudah ini, sudah itu, Oki sudah mendapatkan apa yang Oki inginkan. Oki ingin melangkah lebih jauh lagi. Keinginan Oki untuk mendulang mimpi di Jakarta ditentang sang ayah. Namun Oki tak patah arang. Bermodalkan prestasi sekolah di tangan, restu pun akhirnya didapat. Dengan berat hati ayah saya mengizinkan saya untuk di usia 16 tahun berhijrah ke Jakarta. Ibu saya mendampingi saya selama lebih kurang 3 minggu di Jakarta. Dan yang saya pikir, oh gampanglah di Jakarta. Saya kan pribadi yang supel, saya kan pribadi yang banyak teman, saya kan sudah punya pengalaman di Batam, saya sudah menjadi somebody di Batam. Ketika pergi ke Jakarta, semua itu ternyata tidak sesuai dengan perkiraan saya.
bahwa di daerah saya menjadi somebody, namun di Jakarta saya menjadi nobody. Bahwa di daerah saya adalah hero, di Jakarta saya adalah zero. Aral selalu merintangi mereka yang sungguh-sungguh berjuang. Oki harus menghadapi kenyataan pahit sulitnya mempertahankan hidup di ibu kota. Oki begitu antusias menjalani kepindahannya ke Jakarta. Berderet-deret mimpi ingin ia raih. Namun sebelum mengepakkan sayap karirnya, sekolah menjadi tempat awal kakinya berpijak. Saya masih ingat betul bahwa ketika pertama kali masuk ke SMA 1 Depok ketika itu, saya seperti layaknya anak-anak gaul SMA ABG yang selalu ingin kelihatan cantik dan kece gitu ya. Bahkan baju sekolah saya kecilin ke tukang jahit supaya terlihat lebih kecil, supaya terlihat gaul. Oki remaja memulai kehidupannya di ibu kota tanpa pernah menduga mimpinya harus ia raih dengan penuh derai air mata. Ya Allah, saya sakit melihat orang yang sangat saya cintai sakit seperti ini, ya Allah. Kehidupan di ibu kota ternyata tak seindah yang dibayangkan. Pandangan sebelah mata dari orang di sekitarnya membuat sosok Oki yang ceria berubah menjadi pribadi yang pendiam. Namun meski sulit beradaptasi, Oki tak pernah lupa dengan mimpinya. Setiap pulang sekolah, Oki berlari mengejar mimpinya menjadi artis melalui casting di berbagai agensi. Namun jalan yang harus ditempuhnya lagi-lagi penuh liku. Sehingga ketika saya sampai di tempat casting, saya sudah bau, dekil, sudah berantakan. Sementara teman-teman casting lainnya sudah diantar dengan mobil yang mewah dengan orang tuanya, dibantu membaca skenario. Dan itu yang membuat saya sampai tempat casting selalu tujuan pertama adalah toilet, kamar mandi, dan saya selalu menghadap kaca. Dan biasanya air mata saya selalu jatuh. Dan saya katakan, oke, bisa. Kesulitan yang kian menderanya membuat Oki lelah. Namun ia tak pernah membiarkan keluarganya tahu. Oki mengubur kesedihannya dalam-dalam. Iya, waktu Oki kesulitan itu selalu nggak menceritain sama kita. Dia selalu menceritain yang baik-baik. Jadi dia simpen sendiri. Jadi tapi komunikasi terus kan, ditanyain gimana, apa kabar. Nah, selalu bilangnya baik-baik. Jadi kita nggak tahu kalau dia itu ya kesulitan. Hari-hari buruk yang dialami Oki bertambah panjang. Bagai petir di siang hari, Oki mendapat kabar buruk dari adiknya di Batam. Sang ibu tercinta sakit parah. Adik saya mengatakan, Mbak Oki, kita udah nggak bisa sembunyiin lagi. Ternyata selama ini ketika Mbak Oki pergi di Jakarta, ibu sakit. Nama penyakitnya adalah penyakit pemphigus vulgaris, penyakit kulit yang sangat langka, dan itu terjadi akibat imun. Oki terpuruk tak berdaya. Semakin dahsyat beban hidup yang harus dipikulnya. Namun Oki berusaha tegar. Saya masih ingat betul bagaimana pertama kali saya melihat ibu saya di Jakarta. Ibu saya sudah berbeda sekali fisiknya dengan seperti yang saya kenal selama ini. Saya hampir tidak mengenali ibu saya dengan fisik yang seperti itu. Kepedihannya yang bertubi-tubi menghantam kehidupannya membuat Oki marah pada keadaan. Dan ini kejadian kembali lagi yang memilukan yang terjadi dalam hidup saya, yang membuat aku harus jadi orang kaya. Karena ibu saya ditolak di rumah sakit, karena kami tidak memiliki uang yang cukup. Dengan kondisi yang semengerikan itu, yang semua orang jijik untuk melihatnya, sedih sekali rasanya menjadi orang miskin. Ketika itu saya berpikir begitu di usia 16 tahun. Ibu saya harusnya masuk ke ruang isolasi, tapi kami tidak punya uang, sehingga ibu saya diletakkan di satu ruangan yang berisi banyak sekali pasien. Yang ketika ibu saya datang ke situ, seluruh pasien minta pindah. Mereka mengatakan, dia yang pindah atau kami yang pindah. Inilah titik balik perjalanan hidup seorang Oki Setiana Dewi. Setegar-tegarnya karang pasti akan terkikis oleh derasnya ombak. Oki pun akhirnya tumbang
Di hadapan Allah Sang Maha Perkasa, Oki bersimpu dan tertunduk. Tapi ternyata toh anak usia 16 tahun menghadapi semua itu sendirian, ternyata membuat saya nggak kuat juga. Itu yang membuat saya pada akhirnya mencari siapa orang yang bisa mendengarkan saya. Ternyata yang mendengarkan saya, yang baru saya sadari selama ini, yang sangat setia mendampingi saya adalah Allah. Dan saya katakan pada Allah, ya Allah saya sedih ya. Ya Allah, saya sakit melihat orang yang sangat saya cintai sakit seperti ini ya Allah. Dan saya nggak bisa meneteskan air mata saya di depan orang-orang yang saya cintai. Saya harus terlihat sangat bahagia. Saya harus terlihat tersenyum dan tertawa-tawa di depan mereka karena saya nggak mau buat mereka sedih. Maka yang menjadi saksi atas air mata saya adalah Allah. Hidayah adalah cahaya pertolongan bagi siapapun hamba Allah yang dikehendakinya. Ia datang tanpa diduga, merasuk ke relung jiwa yang paling dalam. Saya katakan kepada ibu saya, ibu, Oki bisa bantu apa? Gitu. Karena ibu saya tidak pernah meminta bantuan saya. Ibu saya hanya mengatakan satu kalimat yang ternyata merubah hidup saya. Ibu saya mengatakan, Oki cukup bantu ibu untuk menjadi anak yang solihah. Menjadi anak solihah bagi anak usia 16 tahun, salah satunya adalah dengan menggunakan jilbab, dengan menggunakan kerudung. Maka saya lari lagi ke lantai atas rumah sakit. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, aku ingin menjadi anak yang baik ya Allah. Aku ingin menjadi anak yang solihah ya Allah. Di saat semua dokter mengatakan ini penyakit seumur hidup, aku percaya pada Engkau ya Allah, bahwa Engkau maha pemberi penyakit dan maha pengobat penyakit. Maka pada saat ini, bismillahirrahmanirrahim, aku berjilbab ya Allah. Dengan jilbab ini aku berharap aku ingin menjadi anak yang solihah, anak yang baik, yang doanya didengar oleh-Mu ya Allah, untuk menyembuhkan orang yang paling aku cintai di muka bumi ini, yaitu ibuku. Dalam beratnya cobaan hidup yang dihadapi, Oki pasrah atas garis takdir Sang Ilahi. Hijab menjadi pembuka jalan hijrahnya. Namun saat hidayah dalam genggaman tangan, bukan berarti perjalanan hidup terbebas dari ujian. Mereka mengatakan, kamu sombong sekali. Belum jadi artis sudah sombong sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oki telah berhijrah. Ia berserah diri, tunduk pada ketentuan Ilahi Robbi. Namun ia yang mengaku bertakwa, selalu akan Allah uji keimanannya. Allah berkata di surat Al-Baqarah 214, apakah kamu merasa kamu masuk surga sementara kamu belum diuji oleh seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpakan malapetaka yang dahsyat sampai mereka berkata, kapan sih datang pertolongan Allah? Lalu dikatakan bahwa Allah itu sesungguhnya adalah dekat. Maka benar, ketika saya berhijrah, memulai pakai jilbab dalam waktu beberapa hari, ibu saya harus masuk ruang isolasi. Ketika beberapa hari saya pakai kerudung, tiba-tiba saya mendapatkan telepon dari production house dan mengatakan, Oki nggak perlu casting lagi, Oki nggak perlu datang berjubel-jubel lagi, hari ini juga kamu dapat peran utama di film ini dan di sinetron ini 2 sekaligus, dengan honor yang sangat tinggi. Lalu saya katakan, nggak bisa Pak, karena saya sudah berkerudung. Mereka memaksa saya untuk membuka kerudung saya. Itu pada saat saya beberapa hari jiwa saya masih labil sesungguhnya. Saya butuh uang pada saat itu. Saya memerlukan uang karena saya ingin ibu saya mendapatkan pengobatan yang terbaik. Kemudian saya tolak mimpi saya itu. Saya katakan nggak bisa Pak, saya sudah berkerudung. Lalu kalimat yang saya ingat betul, mereka mengatakan, kamu sombong sekali. Belum jadi artis sudah sombong sekali. Kamu pakai jilbab mau jadi apa? Dengan jilbabmu kamu nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Oki bersikukuh, ia tak goyah. Oki melupakan mimpinya untuk menjadi artis. Merawat sang bunda dan belajar adalah prioritas utamanya. Pilihannya untuk tetap di jalan Allah perlahan berbuah manis. Demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Oki harus mengubur mimpinya selama ini. Ketika saya baca buku Ketika Cinta Bertasbih di awal-awal saya masuk kuliah, ketika saya terakhir menutup lembaran itu, saya menengadahkan tangan dan saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku Ana Altafunisa di dunia nyata ya Allah. Sungguh Allah maha membolak-balikan hati manusia.
Di saat Oki sudah mengubur mimpinya, justru Allah kembali membuka jalan mimpi Oki untuk menjadi seorang artis ternama. Tiba-tiba di detik-detik terakhir pengumuman pemeran utama Ana Altafunisa disebut nama saya. Pemeran Ana Altafunisa adalah Oki Setiana Dewi. Semua orang kaget, apalagi saya. Saya nggak pernah pilih peran itu. Tapi Allah berkata lain. Allah menarik saya, Oki. Seakan-akan Allah berkata, Oki, dulu kan engkau pengen sekali menjadi seorang artis. Dulu ketika engkau jauh dari aku, ketika tujuanmu adalah pengen populer, pengen terkenal, aku nggak kasih, Oki. Tapi ketika engkau pada akhirnya belajar menuju ke arahku, belajar agama lebih dalam, adalah hal yang gampang bagi Allah. Seakan-akan Allah menarik saya, twing, twing. Mas, namanya siapa? Adwa. Film Ketika Cinta Bertasbih menjadi awal dari terwujudnya mimpi-mimpi Oki. Di tahun 2010, saya mendapatkan penghargaan mimpi saya ketika saya usia 4 tahun sebagai aktris pendatang baru terbaik dan aktris pendatang baru wanita terfavorit di ajang Indonesia Movie Awards. Dan pada saat itu saya berjilbab. Dan ketika saya pegang piala saya, di dalam hati saya teringat dengan orang yang dulu mengatakan pada saya, Oki, dengan jilbab kamu tidak bisa jadi apa-apa. Dengan bangganya saya katakan terima kasih kepada Allah, dan saya bisa membuktikan pada banyak orang dengan berjilbab, saya bisa berkarya. Kerasnya hidup menempa Oki menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah putus asa. Usahanya untuk menjadi lebih baik terlihat jelas di mata sahabatnya. Tapi aku alhamdulillah bersyukur gitu ya, dan mengacungi jempol sama Oki gitu. Kamu hebat Ki dengan Oki yang sekarang gitu. Tapi secara pengetahuan keagamaan mungkin aku ngerasa dia lebih baik sekarang, jauh lebih baik. Kehidupan Oki semakin sempurna. Di tahun 2014 ia dipersunting Ori Fitrio yang kini menjadi imam hidupnya. Rio telah mengagumi sang istri sejak pertama kali melihat akting Oki dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Bagi Rio, Oki adalah sosok istri idaman. Menurut saya Oki adalah wanita yang sangat soleha, pintar, banyak dikagumi sama banyak orang. Dan menurut saya wanita yang sangat luar biasa lah, karena jarang sekali yang saya amati gitu kan, wanita seperti Oki. Apapun bisa, dari dia main sinetron, artis film, nyanyi, baca suaranya juga, baca Al-Quran merdu, tulis buku. Banyak yang Oki bisa gitu, bisa main piano, banyak yang diolah semuanya itu. Atas dasar cinta kepada Allah, Rio memberikan izin kepada Oki untuk terus berbagi ilmu kepada para muslimah lainnya. Dan menurut saya sebagai suami mensupport semuanya, karena ya ini tabungan lah amal kita untuk keluarga kita ke depannya nanti. Bahwa suami saya mengatakan, abang mau jadi Oki ibu rumah tangga saja, di rumah saja atau seperti ini. Lalu suami saya mengatakan, kamu memiliki potensi dan kebaikan yang sudah Allah berikan untukmu, maka sebarkan kebaikan itu untuk orang banyak. Suami saya adalah orang terbaik, terhebat di belakang layar, yang membuat saya bisa menjadi saya sekarang. Oki kini hidup bahagia. Ia dikaruniai putri cantik Maryam Nusaiba Abdullah. Kebahagiaan Oki pun semakin lengkap. Ibu yang dipanggil Ummah Oki ini tengah mengandung buah hati keduanya. Oki bersyukur segala fase kehidupan yang telah dialami membentuknya menjadi dirinya yang sekarang. Bahwa Allah begitu mencintainya sehingga ia diuji dan diberi kelimpahan rahmat yang tiada terkira. Kalau ibu saya tidak sakit, kalau dulu kami tidak punya uang, mungkin saya bukan menjadi saya yang sekarang.